Saya tidak jago, tapi saya anak Tuhan Yesus, Pak. Waduh, 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 waduh. Siap, situ. Bilang pa mama mantuk. Aku pilih mama. Renungan Harian Minggu 19 Desember, Minggu Advent Pekan yang keempat. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki hari Minggu Advent yang keempat. Itu berarti sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Immanuel, Allah beserta kita. Hari ini kita diajak merenungkan pengalaman kunjungan Maria kepada Elisabet. Maria di saat mengandung ingin berbagi pengalaman, kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya kepada saudarinya Elisabet. Dan ternyata Elisabet juga sedang mengandung. Pertemuan kedua calon ibu itu menyebabkan anak yang di dalam kandungan melonjak kegirangan. Anak dalam kandungan ikut merasakan kebahagiaan perjumpaan kedua ibunya. Perjumpaan semestinya membawa kelegaan, kebahagiaan, dan kekuatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari sabda Tuhan hari ini kita bisa belajar dari kunjungan Maria. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Pengalaman apa yang aku dapatkan ketika aku mengunjungi dan berjumpa dengan sahabat kita? Pelajaran apa yang kita dapatkan saat seluruh keluarga kita bisa berkumpul tanpa disibukkan dengan HP masing-masing? Dalam pertemuan itu tentu ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan. Sekurang-kurangnya kita belajar untuk memberi waktu kepada orang lain, memberi perhatian dengan mendengarkan orang berbicara. Kita tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi mendengarkan dengan seluruh tubuh kita. Inilah cara mendengarkan dengan empati. Jika kita mendengarkan dengan cara seperti itu, orang akan merasa sungguh-sungguh didengarkan, diperhatikan, dan dianggap penting, dan akhirnya merasa dihargai. Dengan demikian, buah dari kunjungan kita itu adalah damai dan sukacita. Ini merupakan ciri dari suatu kunjungan Kristiani. Dalam peristiwa kunjungan Maria kepada Elisabet, satu hal penting yang tidak dapat kita lupakan adalah kunjungan itu membawa damai dan sukacita. Kesaksian Elisabet telah meneguhkan kita bahwa sebagai orang yang menerima kunjungan, ia sungguh mengalami sukacita, bahkan sukacita itu dirasakan pula oleh sang bayi yang masih ada dalam kandungannya. Mendengar salammu, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Hal ini mengajak kita untuk merefleksikan kunjungan-kunjungan pastoral yang kita lakukan. Apakah kita membawa serta dengan damai dan sukacita?
Atau malah sebaliknya, dalam kunjungan itu kita justru menabur benih permusuhan dan pemecah belah. Saudara-saudariku yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki Natal dan Tahun Baru. Tentu kita akan melakukan kunjungan-kunjungan belajar dari Santa Perawan Maria. Marilah kita memaknai kunjungan-kunjungan kita itu sehingga membawa buah-buah kedamaian dan sukacita dalam hidup kita. Bersukalah saudaraku di hadap Tuhan Allah, dan mari kita lambungkan nyanyian dan pujian. Terpuji di kau bundaku, kau sungguh diberkati. Ulurkan kini tanganmu, dan musuh pun terhalau. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.